sebagai seorang muslim memberikan contoh kepada orang sekitar, kepada tetangga sekitar, bagaimana pemanfaatan lingkungan supaya bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan umur serta keluang waktu untuk sama-sama menyimak video ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ada 3 karakter jenis apa yang dibilang Rasulullah baiti jannati. Nah, sering terkadang orang salah kaprah, baiti jannati seperti apa? Apakah rumah tangga atau rumah yang mewah, rumah yang megah, rumah yang luas, rumah yang banyak fasilitasnya, banyak mobilnya dan sebagainya. Tetapi ketika kita telusuri, kita telah baiti jannati, ada karakter tempat, karakter rumah yang mestinya diikuti oleh seorang muslim, sehingga timbullah baiti jannati. Yang pertama, karakter tempat yang bertujuan untuk akhirat. Yang kedua, karakter tempat yang bertujuan untuk dunia tapi menghasilkan akhirat. Yang ketiga adalah tempat terhindar dari kemaksiatan. Ini 3 karakter ini yang bisa terhubung. Apa itu baiti jannati? Rumahku adalah surgaku, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, karakter yang pertama adalah karakter tempat untuk tujuan akhirat. Misalkan satu contoh, suatu keluarga itu yang pertama istrinya, anaknya, bapaknya senantiasa mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Salah satu contoh, misalkan senantiasa orang tuanya mengajarkan kepada anaknya untuk senantiasa taat kepada Allah, baik dalam ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh seperti apa? Senantiasa anaknya disuruh untuk sholat, untuk ngaji dan sebagainya. Begitupun kepada istrinya, senantiasa mereka menegakkan syariat tentang Islam, tentang kehidupan Islam, baik di dunia maupun di akhiratnya. Ini tujuan akhirat dan sebagainya. Tidak hanya di sekitar rumah, di lingkungan pun senantiasa dia mengajarkan bagaimana syariat berkumandang, syariat mengajarkan untuk senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, sekarang bagaimana tipe yang kedua, yaitu tempat yang bertujuan untuk dunia tapi bermanfaat untuk akhirat kelak. Kasus satu contoh, misalkan ketika kita satu tempat, satu perumahan atau satu pemukiman, ketika di sana banyak terjadi pelimpahan sampah, pelimpahan ketidaknyamanan. Ini mestinya sebagai seorang muslim memberikan contoh kepada orang sekitar, kepada tetangga sekitar, bagaimana pemanfaatan lingkungan supaya bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ada pelimpahan sampah. Nah, ini bagaimana penggunaannya, bagaimana pemanfaatnya sehingga menghasilkan yang pertama rupiah dan menghasilkan akhirat. Sehingga kalau terjadi rupiah, nanti orang bisa bersedekah dan sebagainya. Itu menghasilkan akhirat. Dan orang yang sekitarnya pun ketika kita memberikan tempat, memberikan ilmu kepada mereka, ada bermanfaat juga. Jadi sebaik-baik manusia ada bermanfaat buat manusia yang lain. Salah contoh, apakah perumahan kita udah sesuai dengan syariat Islam? Ketika terjadi misalkan banjir di kota-kota besar, ini kan akibat ulah manusia. Nah, bagaimana kita bisa bermanfaat kepada mereka? Ya, mungkin lingkungan sekitar lah, ditanami tanaman yang hijau, kemudian ditempatkan tempat-tempat sampah supaya tidak membuang sampah sembarangan. Itu bagian dari tujuan dunia tetapi menghasilkan akhirat. Hasilnya apa? Buat orang banyak, tidak hanya untuk kita tapi untuk orang lain bermanfaat. Yang ketiga adalah tempat tidak dihasilkan dari maksiat atau kita menjauhi dari maksiat. Maksiat bukan hanya dari kita, tetapi buat orang lain pun sama. Banyak tempat-tempat yang hunian nyaman sedunia, tapi
berakhirat menuju kemaslahatan atau tidak maslahatan, menuju kemaksiatan. Contoh kasus ketika tahun 2021 perbatasan Karawang dengan Bekasi dibanjiri dengan banjir yang sangat luar biasa, sampai 1,5 meter telah banjir situ. Kenapa? Ini terjadi kemaksiatan dalam arti dolim kepada diri kita, dolim kepada orang lain. Penempatan tanah yang tidak semestinya dijadikan perumahan. Di sana banyak sawah-sawah yang produktif dijadikan perumahan, tetapi banyak yang tidak produktif mana dijadikan bahan yang terbengkalai. Yang semestinya ketika ada baiti jannati ini, yang ketiga menghindari kemaksiatan, mestinya seorang pengembang itu harus nanti melihat situasi dan kondisi tanah yang produktif dan tanah yang tidak produktif untuk membuat hunian, wabil khusus hunian orang-orang Islam. Ya, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita. Pokok dari semua ini, ketika ada pengembang, ketika ada proyek, ketika ada seorang teknokrat dan sebagainya, harus melihat sisi positif dan sisi negatifnya. Bagaimana pemanfaatan lingkungan yang maksimal, jangan sampai penyalahgunaan tempat sehingga tidak menjadi madarat buat kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.